Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada pertemuan kedua pada bab bilangan pecahan. Sebelum mulai pelajaran, Ustadz ingatkan untuk Anda berdoa terlebih dahulu untuk memohon keberkahan dalam menuntut ilmu dan juga berharap agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak semuanya tingkatkan semangat belajarnya ya. Kerjakan tugasnya dengan baik. Bagi yang belum mengerjakan tugas, harap segera dikumpulkan tugasnya. Yuk, langsung saja kita belajar bilangan pecahan pada pertemuan kedua kali ini, di mana kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari pecahan dan bagaimana mengubah bentuk-bentuk pecahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Materi kita yang pertama yaitu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya, mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya, mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dan sebaliknya. Nah, kita siap-siap ya untuk masuk materi kita yang pertama. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Untuk mengubah bentuk pecahan biasa, P per Q yang diubah menjadi pecahan campuran haruslah memiliki syarat di mana P harus lebih besar daripada Q. Dan untuk bisa melakukan pengubahan menjadi pecahan campuran, kita lakukan dengan menggunakan proses pembagian. Sedangkan bentuk pecahan campuran P Q per R, di mana R tidak sama dengan 0, dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara di mana kita kalikan P kali R, kemudian tambah Q per Q. Bagaimanakah ini prosesnya? Kita akan lihat prosesnya sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah kita akan lihat nyatakan pecahan berikut dalam pecahan campuran. Kita akan ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita perhatikan yang A, 13 per 5, di mana 13 nilainya lebih besar dari 5, dan ini memenuhi syarat untuk diubah menjadi pecahan campuran, di mana yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Dan cara pertama, selain dengan cara pembagian, kita bisa ubah menjadi pecahan di mana kita ubah menjadi kelipatan dari 5. Karena penyebutnya 5, maka kita ubah menjadi pecahan yang merupakan kelipatan dari 5. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai, di mana 5 pecahan senilainya adalah 5 per 5. Kemudian kelipatan 5 selanjutnya adalah 10, 15 dan selanjutnya. Dan kita lihat di sini kita gunakan 10 per 5. Kenapa? Karena yang paling mendekati 13 adalah 10. Kalau kita gunakan 15 maka itu kelebihan, sehingga tidak memenuhi angka 13. Maka kita ambil 10 per 5. 10 per nilainya adalah 2 ya, ditambah 3 per 5. Kenapa? Karena sisanya untuk menjadi 13 ya, tadi sudah diambil 10, maka sisanya adalah 3 per 5, maka menjadi 2, 3 per 5. Cara kedua adalah dengan cara pembagian, di mana kita bagi 13 dibagi 5. Kita dapatkan yang paling mendekati adalah 2. Kemudian 2 kali 5, 10, sisa 3. Maka di sini
2, kemudian sisanya menjadi di atas 3, kemudian pecahannya tetap 5, 2, 3 per 5. Kemudian contoh kedua 37 per 6, yaitu kita ubah menjadi pecahan yang nilainya mendekati 37 di mana penyebutnya adalah 6. Maka di sini kita bisa ambil adalah 36 di mana 36 juga merupakan kelipatan dari 6. Ya, 36 per 6 adalah 6. Sisanya adalah 1. Kenapa? Karena 36 tambah 1 adalah 37. Maka 36 dibagi 6 adalah 6. Ditambah 1 per 6 maka menjadi 6, 1 per 6. Kemudian kalau cara kedua pembagian 37 dibagi 6 yang paling mendekati adalah 6. 6 kali 36. Kita kurangi 37 36 menjadi 1, maka 6 sisa 1 jadi 6, 1 per 6. Berikutnya kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh di sini adalah 2, 4 per 7. Maka cara pertama ya kita ikuti seperti tadi, di mana 2 kita ubah menjadi pecahan yang merupakan kelipatan dari penyebut. Karena penyebutnya 7, maka 2 berubah menjadi 14 per 7 ya. Karena 7 itu kan 7 per 7 1, kalau 2 berarti kelipatannya adalah 14 per 7. 14 ditambah 4 adalah 18, 18 per 7. Cara kedua adalah kita kalikan 2 kali 7 tambah 4. 2 kali 7, 14 tambah 4, 18 per 7. Kemudian yang contoh kedua adalah min 5, 3 per 4. Yaitu cara pertama di mana negatifnya kita taruh di luar, kemudian kita berikan tanda kurung supaya kita mudah dalam melakukan operasinya. Menjadi 5 ditambah 3 per 4. Kemudian 5 diubah menjadi pecahan menjadi 20 per 4 ya. Kita ubah menjadi kelipatan dari 4. 20 tambah 3 yaitu 23. Kemudian ditambahkan negatifnya jadi negatif 23 per 4. Cara kedua adalah dengan kita kalikan 5 kali 4 tambah 3, 23 per 4. Kemudian kita masukkan tanda negatifnya lagi. Menjadi min 23 per 4. Selanjutnya mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Pecahan dapat diubah menjadi desimal dengan cara pembagian atau mengubahnya menjadi bentuk persepuluhan, perseratusan atau perseribuan. Contohnya di sini adalah misalnya 123,456 di mana 1 adalah ratusan yaitu 100, 2 puluhan yaitu 20, 3 adalah satuan yaitu 3, 4 per sepuluhan yaitu 4 per 10 artinya 0,4, 5 per 100, 5 adalah perseratusan yaitu 5 per 100 atau 0,05 dan 6 per seribuan yaitu 6 per 1000 atau 0,006. Jadi kalau satu angka belakang koma maka itu adalah per 10. Jadi berapapun angkanya maka dia menjadi per 10. Kalau 2 angka menjadi per 100, kalau 3 angka belakang koma menjadi per 1000. Contoh di sini 3 per 5, cara pertama adalah dengan cara kita jadikan dia pecahan persepuluhan. Di mana 5 memang bisa dijadikan sebagai angka persepuluhan. Dengan cara kita kali 2 per 2 menjadi 6 per 10. Maka kalau 6 per 10 sama artinya dengan 0,6. Cara kedua dengan cara pembagian, yaitu tinggal kita bagi saja 3 dibagi 5. Di mana karena 3 tidak bisa dibagi 5, maka di sini kita berikan 0, kemudian kita tambahkan angka 0 menjadi 30, maka 30 bagi 5 adalah 6, maka 0,6 adalah hasil bagi 3 per 5. Kemudian berikutnya adalah 3 1 per 4 ya. Ini bukan 35 per 6 tapi 3 1 per 4. Nah, di sini yang kita ubah adalah 1 per 4-nya ya. Untuk 3-nya tidak perlu kita jadikan pecahan
biasa, cukup 1/4-nya kita jadikan sebagai pecahan desimal, ya, bentuk desimal. Nah, 4 ini tidak bisa dijadikan dalam bentuk 10, tetapi dia bisa dijadikan dalam bentuk 100. Maka untuk bisa menjadikan bentuk 100, 4 dikali dengan 25, maka menjadi 1/4 masing-masing kali 25 menjadi 25/100. Ya, karena per 100 maka dia menghasilkan dua angka belakang koma menjadi 3 ditambah 0,25. Kemudian cara kedua, kita ubah dulu dia menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 3 kali 4 tambah 1, yaitu 12 tambah 1 per 4 menjadi 13/4. Kemudian kita bagi hasilnya, ya, kita bagi menjadi di sini 13 bagi 4 dapat 3, yaitu 12, sisa 1 bagi 4 tidak bisa, maka jadi koma. Kemudian tambah 0 jadi 10 bagi 4 dapat 2, ya. Kemudian 2 kali 4 8, sisa 2, 20 bagi 4 5, 20. 5 kali 4 20, maka habis. Maka hasilnya adalah 3,25. Sama, ya. Tinggal anak-anak pilih bagaimana cara yang lebih mudah. Yang kedua, nyatakan pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa atau campuran. Yang pertama 0,28, karena dua angka belakang koma menjadi per 100, jadi 28/100. Kemudian sederhanakan dengan mencari KPK antara 28 dan 100, ya. Dimana kita bisa lihat di sini 28 itu kan berasal dari 2 kali 2 kali 7, ya. Kemudian 100 berasal dari 2 kali 2 kali 5 kali 5, ya. FPB-nya, ya. Kita bagi dengan FPB-nya. Kita sederhanakan dengan menggunakan FPB. FPB itu diambil dari angka yang sama. Di sini angka yang sama adalah angka 2, ya. Kemudian diambil pangkat yang paling rendah. Tapi karena 28 adalah 2 pangkat 2, kemudian 100 juga sama, ada 2 pangkat 2 juga, berarti kita ambil, ya, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka di sini kita ambil FPB-nya adalah 4, ya, menjadi 28 bagi 4 7, 100 bagi 4 25, menjadi 7/25. Kemudian yang kedua B 3,45 sama dengan 3 ditambah 0,45. Kemudian kita pisahkan, 3 ditambah 0,45 adalah dua angka belakang koma. Kalau dua angka belakang koma berarti adalah per 100, berarti 45/100. Tinggal 45/100 ini kita sederhanakan dengan cara kita cari FPB-nya, ya. 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Kemudian kalau 100 tadi, ya, sama, ya, 2 kali 2 kali 5 kali 5. Di sini angka yang sama adalah 5. Tetapi yang pangkatnya lebih kecil adalah pangkat 1, yaitu ini, ya. Karena dia cuma 1, di sini 100 ada 2, ya. Maka yang diambil adalah yang 1, sehingga FPB 45 dan 100 adalah 5. 45 bagi 5 9, 100 bagi 5 20, menjadi 3/920, ya. Selanjutnya 4,333. Nah, misalkan di sini adalah 4,33 adalah X. Maka 10X adalah 43,33. Maka kita gunakan X sama dengan 4,33. Kemudian kita kurangi, ya, kita kurangi dengan permisalan yang tadi kita buat. Maka kita akan dapatkan hasilnya 9X sama dengan
39. Maka X sama dengan 39 per 9. Nah, di sini 39 dengan 9, FPB-nya adalah 3. Ya. Kenapa? Karena 39 itu kan 3 kali 13, sedangkan 9 adalah 3 kali 3. Berarti FPB-nya yang dipakai adalah ini, yang 3 pangkat 1. Ya, 3 pangkat 1. Maka 39 bagi 3, 13. 9 bagi 3 adalah 3. Menjadi 4, 1 per 3. Ya. Selanjutnya mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100. Jika hal itu sulit dikerjakan, maka dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Adapun untuk mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa campuran, ubahlah menjadi per 100 kemudian sederhanakan. Contoh di sini 4/5. 4/5 caranya adalah kita ubah menjadi per 100, yaitu kita kali 20 ya. Jadi 4 kali 20, 5 kali 20 menjadi 80 per 2 per 100 menjadi 80%. Atau kita kalikan dengan 100% menjadi 4 kali 100% jadi 400%. 400% dibagi 5 adalah 80%. Kemudian yang B 3/5/8. Cara pertama kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Jadi 3 kali 8 24 ditambah 5 ya adalah 29. Kemudian diubah ke 100 dengan cara kita kali 12,5 ya. 12,5 menjadi 362,5 per 100, yaitu 362,5%. Atau kita ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian 29/8 ya, pecahan biasanya tadi kali 100%, 2900% dibagi 8, 362,5%. Atau sebaliknya dari persen ke bentuk pecahan. Misalnya kita ubah menjadi per 100 ya, jangan lupa jadi 32 per 100. Kita bagi 4 karena FPB-nya adalah 4. Ya, sudah bisa ya untuk mencari FPB-nya. Ya, 32 dibagi 4, 8, 100 bagi 4, 25 menjadi 8 per 25. Kemudian 120% menjadi 120 per 100. Kemudian dibagi dengan FPB-nya yaitu 20 ya, menjadi 6/5. 6/5 diubah menjadi pecahan biasa, kita bagi dapat 1, sisa 1, 1/5 ya, 1 per 5. Yang terakhir yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dan sebaliknya. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 1000. Jika kita susah, bisa kita mengalihkan pecahan tersebut dengan 1000 per mil. Adapun untuk mengubah bentuk per mil ke bentuk pecahan biasa atau campuran, ubahlah menjadi per 1000 kemudian sederhanakan. Contoh 3/20, bagaimana kita ubah menjadi per mil? Begitu juga dengan 1/4. Maka caranya adalah dengan kita buat dia menjadi satuan ribuan, yaitu menjadi kita kali 50 ya, karena untuk menjadi ribuan 20 bisa dikali dengan 50. Menjadi 150 per 1000 menjadi 150 per mil. Kemudian 1/4. Cara kedua ini ya, bisa kita ubah dengan kita buat jadi pecahan biasa dulu. 5/4 kali 1000 per mil menjadi 5000 per mil dibagi 4, 1250 per mil. Cara berikutnya adalah menyatakan bentuk per mil berikut dalam bentuk pecahan. 125 per mil kita ubah menjadi pecahan seribuan ya, 125 per 1000. Kemudian kita cari FPB-nya. FPB-nya ternyata adalah 125 ya. 125 bagi 125 1, 1000 bagi 125 adalah 1/8. Kemudian 35,5 per mil sama dengan kita buat jadi per 1000 juga. Selanjutnya supaya lebih mudah
ya, karena dia tidak memiliki FPB, maka kita kali 2 jadi 71/2000 ya. Jadi FPB-nya tidak ada ini ya, FPB-nya tidak ada. Kenapa? Karena 71 adalah bilangan prima. Kalau bilangan prima maka dia tidak memiliki faktorisasi prima lagi karena dia bilangan itu sendiri. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi, anak-anak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Jika ada kesulitan dalam melakukan pekerjaan atau tugas, ya silakan bertanya. Begitu juga dengan dalam memahami materi, silakan bertanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.